dari kalimat Quran itu sendiri. Ya, misalnya di sini kalimatnya adalah Quranan. Ya, ini kan di sini masdar ya, qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Padahal makna yang sesungguhnya tidak hanya sekedar bacaan, tapi yang dibaca. Misalnya para ulama ya di sini mendefinisikan, misalnya Imam Zarkashi mendefinisikan tentang Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quranu kalamullah. Ya, munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maktub fil masahifil manqul ilaina bitawaturi. Ya, ini riwayatnya mutawatir ya, muta'abbad, dan membacanya itu bernilai ibadah bitilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Ya, dari maknanya saja, ya, dari makna, dari lafadznya saja kita bisa merasakan keindahan Al-Quran. Walaupun mungkin misalnya kita belum mengetahui maknanya. Misalnya kayak alif lam mim shad. Kita nggak tahu tuh makna mutasyabihnya ya, yang tersembunyinya. Tapi dari lafaznya para qori yang membaca saja, Allah kasih kita kelezatan dalam bacaannya. Ya. Dito mau di mana pun. Ayam. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Lalu nama-nama Al-Quran, nanti kita akan elaborasi ya. Al-Quran itu memiliki banyak nama. Ya. Misalnya di antaranya ya Al-Quran itu sendiri. Surat Al-Isra ayat 9. Lalu juga ada namanya Al-Furqan. Ya. Al-Furqan. Lalu juga disebut juga Az-Zikr. Lalu disebut juga Alkitab. Kita akan lihat pasti maknanya itu maksudnya apa, tentang nama-nama tadi. Ya. Eh, Kenapa kok disebutnya beda-beda tadi ya? Misalnya nama-nama Al-Quran dan pembedanya ya. Misalnya Al-Quran. Ini dalilnya. Dalilnya misalnya Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Qur'an. Nah, jadi di sini pakai redaksi Quran. Jadi Quran dinamakan Quran itu ada dalilnya. Surat Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Maknanya apa? Disebut Quran karena ia dibaca, dihafal dan dijadikan pedoman. Maka kita nggak heran kalau nanti orientalis itu menamakan koran. Karena ya, supaya setiap pagi, kebiasaannya kan memang umat muslim itu bacanya setiap subuh atau menjelang maghrib. Maka koran yang hadir itu diterbitkan 2 kali. Koran pagi dan koran malam ya. Kalau kita lihat apa namanya sejarah dari koran, ya tadi, untuk menyaingi Quran yang biasa kita baca tadi. Jadi dia dibaca dan dihafal. Ada nggak kita baca newspaper, koran dihafal? Nggak ada. Apalagi dijadikan pedoman itu ya nggak ada ya. Nah, jadi ini adalah penekanan pada aspek bacaan yang terjaga secara lisan. Gitu. Jadi Quran, bacaan Quran itu sendiri di sini adalah ingin menekankan bahwa ada aspek yang harus dijaga. Apa itu? Yaitu aspek lisan. Oke, yang kedua, yaitu aspek yang kedua yang namanya tulisan. Maka Quran itu sendiri kadang-kadang disebut Alkitab. Ya.
Apa dalilnya? Misalnya, zalikal kitabu la raiba fih, ya. Di sini dalilnya misalnya Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, jadi nggak ada yang berani ragu. Dulu di Jerman, pas Perang Dunia Pertama, itu ada satu komunitas ingin membuat tandingan Al-Quran. Ya, maka dibuat itu. Bagaimana caranya agar ya kita bikin tandingan Al-Quran. Lalu kemudian sebagian tim ada yang ditugaskan untuk mencari kekurangan Al-Quran agar umat ini semakin eh, apa namanya ragu-ragu ya, agar umat ini semakin ragu-ragu. Ini ada yang coret-coret gini ya, gimana caranya tuh bisa coret-coret layar ya. Zalikal kitabu la raiba fih. Halo Mas Ketua ada di sini? Ya, ini eh, bisa kedengaran ya suara saya atau gimana? Kedengaran? Dengar Cek. Ustaz, kedengaran saya jelas. Oh, ini ada yang coret-coret ini. Berarti ada yang Ustaz. dijadikan host. Mm-mm. Ya, oke, kita apa kita lanjut ya. Ya, tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Saking sempurnanya ya, misalnya kalimat Ar-Rahmanir Rahim, ya. Kita dalam terjemahan itu menerjemahkan apa? Ar-Rahmanir Rahim. Misalnya, ya di sini ada siapa nih? Mas Ketua Kelas ada Mas Ketua Kelas. Dari berapa prodi ini yang hadir ya? Ada PAI, ya, Empat ada prodi. 4 prodi ya. Kalau mbaknya siapa namanya? Mbak Aisyah bukan? Ada Deta Ustaz. Oh, Mbak Deta. Mbak Deta coba Ar-Rahmanir Rahim. Itu artinya apa? Yang sudah kita ketahui bisanya. Kan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahmanir Rahim ini terjemahkan apa biasanya? Beli buku-buku terjemahan. Maha Yang Pengasih maha dan pengasih lagi Maha maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ustaz. maha penyayang Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. 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 Nah, padahal di situ tidak ada kalimat Ar-Rahmanil ladzi. Al-ladzi kan yang. Tidak ada yang di situ kan? Atau yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak ada dan di situ. Ar-Rahmani war-Rahimi. Tidak ada juga dan ya kan? Ya. Ya, Kenapa kita terjemahkan? Kenapa kita kok tidak memperhatikan kalimatul ittisal di situ? Ketersambungan kalimat. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada waw. Jangan sampai kita menerjemahkan dan lagi. Kenapa? Oh, Quran kurang nih. Harusnya ada al-ladzi. Ar-Rahmanil ladzi rahim. Allazi ar-Rahmanil ladzi rahim atau ar-Rahmani war-Rahim. Al-Quran kurang nih. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita memahami ulumul Quran agar tidak salah menerjemahkan tadi. Ya sudah kita terjemahkan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi itu satu frasa, ya. Kayak contoh misalnya yang gampang, eh, kulitnya Iwan, mohon maaf ya kalau ada namanya Iwan ya. Kulitnya Iwan sawo matang. Bisa nggak kita pisahkan? Kulitnya Iwan tuh sawo lagi matang atau sawo dan matang misalnya. Tidak Nggak bisa kan? Pasti harus satu kata utuh. Sawo matang. Hitam manis tidak bisa. sama juga. Tidak bisa kita pisah-pisah menjadi hitam dan manis. Maka Ar-Rahmanir Rahim itu satu kalimat kesatuan. Nanti kalau belajar balaghah ya itu ada namanya kesempurnaan ketersambungan, kamalul ittisal, ketersambung yang sempurna. Dalam bahasa Indonesia kita belum punya memang padanan Ar-Rahmanir Rahim. Yang ngasih juga, yang menyayangi juga. Ya, kalau bos kita ngasih kita
gaji, misalnya di di kantor ya atau di pabrik ya, bos atau atasan kita mengasihi kita, ya memberikan sesuatu pada kita itu belum tentu sayang, ya. Misalnya ngasih apa? Gaji 1 bulan, nih saya kasih. Itu gara-gara kerjaan kita atau gara-gara sayang sama kita? Gara-gara Ya, kerjaan. Nah, Gara-gara 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 kerjaan. kerja. Tidak mungkin gara-gara sayang ya, Kerja. kecuali Iya. cinta lokasi sama bosnya. Nah, maka bosnya atasannya ya mengasihi saja, tidak menyayangi. Maka konsep memberi tapi menyayangi itu hanya ada pada konsep ibu misalnya. Ibu kita misalnya nggak punya uang buat beliin kita anting ya ketika kecil ya, yang perempuan nih. Tapi ibu kita maksa-maksain, ya harus jual sana jual sini, akhirnya kita anak perempuannya cantik pakai anting gitu kan, walaupun ngutang-ngutang. Yang dipakein siapa? Anaknya. Yang seneng siapa? Bukan anaknya, yang seneng ibunya. Ya anaknya senang juga, ibunya juga senang. Ya, nah, jadi yang paling bisa eh, mendekati, ya, yang paling mendekati untuk Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu ya kalau kita kita nggak mungkin bisa menafsirkan rasa kasih sayangnya Allah sama hambanya. Tapi coba lihat ibu, ya. Ibu itu memberikan kita, tapi ibu yang senang. Kalau kita kan ngasih orang ya pasti kita, aduh, saya kasih kayak bos ngasih bawahannya, rugi lah ya. Kalau cuma ngasih nggak ada kerjaannya ya. Tapi ibu kita tuh masya Allah ya memberikan sama. Anaknya nakal, kemudian ibu kita nggak bilang kan, tuh karena kamu nakal nih, kamu berpotensi di masa depan bakal bikin ibu susah terus nih. Udah, kamu saya apa namanya saya hilangkan saja ya. Saya selesaikan. Kenapa? Karena di masa depan kamu bakal jadi anak durhaka nih. Tapi enggak kan? Sama Allah juga tahu nih sebenarnya kita ini bakal bikin apa di masa depan. Tapi Rahman dan Rahimnya Allah tadi membiarkan kita terus sampai kemudian kita menyelesaikan takdir kita. Ibu kita juga tahu nih kecilnya kita nih nakalnya kayak apa kan. Bahkan kita misalnya bapak kita nih tukang ojek ya. Ya pedagang biasa kecil gitu ya. Tapi kecil-kecil kita suka diraja-raja itu ya sama ibu kita, diratu-ratu sama ibu kita. Bahkan nyamuk kecil pun ibu kita nggak rela tuh hinggap di pipi kita. Ya, nah, itu bagaimana sifat Rahman dan Rahimnya. Makanya kenapa ada rahim di perutnya ibu kan? Nah, itu yang paling dekat itu untuk menggambarkan sifatnya Allah tadi Ar-Rahmanir Rahim. Nggak bisa kita potong-potong Allazi atau dan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa. Itu satu entitas itu ya, Ar-Rahmanir Rahim. Itu ya. Maka nggak ada sama sekali keraguan dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi ini tertulis. Tadi yang pertama lisan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, itu adalah Quran secara lisan. Lalu yang di makna Alkitab, ini Quran yang tertulis. Dzalikal kitab. Nah, kitab ini tertulis. Dalam apa? Dalam mushaf. Sekarang kita ada percetakan ya. Yang satu perbedaannya apa? Ini tertulis, terdokumentasi gitu ya. Lalu yang ketiga, makna Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Al-Furqan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam hal ini untuk menunjukkan yang benar dan yang salah. Maka namanya Furqan. Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan sebagai pembeda yang benar dan pembeda dengan yang salah. Jadi ada fungsi hukum di sini, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Furqan. Maka ketika kemarin tuh ada rame ya, Ahok tuh
apa namanya menodai Al-Maidah itu ya, maka langsung muncul itu rasa, oh ini enggak sama ini dengan yang disampaikan si Ahok, ini enggak sama, ada pembeda ya, karena Ahok mengatakan Al-Quran jangan dibohongi sama Al-Maidah. Langsung kemudian muncul itu secara spontan preman-preman yang jarang ke masjid, jarang sholat, tiba-tiba semuanya terpanggil itu ya, Masya Allah. Nah ini ada Al-Furqan di situ, pembeda yang benar dengan yang salah. Naluriah itu. Mau preman sekalipun itu kalau mendengar Al-Quran itu langsung terpanggil itu ya. Barangkali dia berbeda itu dalam urusan fikih ya, dalam urusan mazahib, dalam urusan manhaj, dia berbeda. Tapi kalau udah Al-Quran, nah itu langsung kemudian semacam ada magnet magnet penarik gitu ya. Nah, karena apa? Fungsi Al-Quran adalah Al-Furqan. Lalu fungsi yang selanjutnya Al-Quran juga disebut sebagai az-zikr ya, atau peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr dan sesungguhnya kami benar-benar yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini disebut az-zikr kenapa? Karena ia berfungsi sebagai fungsi moral di sini, pengingat, nasihat, dan peringatan bagi manusia. Mau nggak diingatkan sama Al-Quran? Ya, mau nggak kalau misalnya teman-teman itu diingatkan dengan Al-Quran? Apa mau dengan yang lain? Ya, lalu Al-Quran juga berfungsi sebagai at-tanzil atau yang diturunkan. Nanti saya kirimkan ini ya eh, modulnya supaya teman-teman bisa membaca. Ya, at-tanzil. Apa itu? Ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Rabbil alamin. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penguasa alam semesta. Diturunkan itu betul-betul. Kalau turun dari mana? Ya, turun dari mana? Ya dari atas ke bawah. Maka kita menolak itu yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Ya Allah, di mana Allah? Yang paling mulia, tempat yang paling mulia di mana? Di atas. Sama ya, di langit. Nabi Isra dan Mi'raj kemana? Ke atas, naik ke atas. Bahkan saya sudah bikin bantahannya ya. Eh, saya pernah bikin jurnal istiwa Allah di atas arash. Baik dalam perspektif tafsir dan sains. Itu saya pernah buat. Kelihatan nggak teman-teman di layar? Kelihatan Ustaz. Apa yang kelihatan di sana? Kelihatan Ustadz. Di materi Ustadz. Materi yang tadi atau istiwa Allah di atas aras? Kelihatan nggak? Istiwa Allah di atas aras. Belum Materi. materi Belum yang Ustaz, tadi. yang tadi Ustaz. Inna Iya, Ustadz. bilang alamin. Yang tadi ya. Iya. Oke. Oke, saya ceritakan saja dulu sedikit ya. Tentang istiwanya Allah di atas aras. Itu kan kemarin sempat rame itu perdebatan antara siapa tuh Ustadz, nah Ustadz sana lah ya, nggak perlu kita sebut, yang mengatakan bahwa oh ini prinsip akidah ini, bahwa Allah itu tidak di mana-mana. Kalau Allah di atas, berarti Allah membutuhkan tempat. Karena sebagian kelompok seperti itu menentang konsep, padahal ini akidah salaf ini. Salafus saleh itu berakidah bahwa prinsip akidah yang diyakini oleh para ulama salaf berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam itu menentang konsep bahwa Allah itu sama. Kita juga menentang konsep Allah membutuhkan tempat. Tapi Allah yang menyatakan Allah di atas. Ya, mereka misalnya menggunakan logika bahwa oh posisi atas itu relatif, mengingat bentuk bumi yang bulat. Yaitu mereka bawa namanya perspektif sains. Kalau bumi ini bulat, kalau menurut kita di atas, maka sewaktu-waktu kita bisa kemudian
pas berada di giliran di bawah, maka Allah di bawah dong. Nah, maka saya mengkaji itu, ya, bagaimana pendapat salaf, bagaimana pandangan yang menentangnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Pemurah itu beristiwa 'alal arsyistawa, di atas arsy. Itu yang mengatakan Allah. Ya, yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kemudian, ya, orang-orang Mu'tazilah, bahkan sebagian dari Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah itu mereka kemudian mentakwil, mengalihkan makna lafaz dari makna zohirnya ke makna lain yang dianggap lebih rasional. Akhirnya istawa di sini, ya, istawa atau istiwa di sini, yang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tadi di surat Toha tadi ayat kelima, dia menafsirkan orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah istiwa di sini dengan menguasai. Ditakwil, jadi maknanya tidak lagi di atas, ya, di atas arsy, tapi apa? Menguasai. Tapi juga ada ini yang mentakwil, ya. Tapi ada sebagian dari Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu di mana-mana ada. Ya, misalnya ketika tadi takwil, ya, atau ketika tafwid, ya, dia menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memahami maknanya. Ya udah, maknanya hanya Allah yang tahu. Maka istiwa di situ mereka mengatakan tidak tahu maknanya, hanya Allah yang tahu. Kayak misalnya alif lam mim shad, kaf ha ya ain shad, itu hanya Allah yang tahu maknanya. Menurut sebagian dari Asy'ariyah atau Maturidi, mereka menggunakan istilah tafwid. Jadi maknanya itu dikembalikan hanya Allah yang tahu. Nanti kita akan sampai pada pemahaman manhaj salaf, ya. Bagaimana ini salaf ini bukan dominasi satu golongan, ya, bukan. Kita akan bagaimana pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tadi sudah ada takwil, ya, takwil, ya. Sudah ada takwil, sudah ada tafwid. Yang ketiga namanya tasybih, yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Misalnya tangan Allah seperti tangan makhluk. Nah, ini sesat ini. Ada golongannya musyabbihahnya. Ini yang menyamakan. Ya Allah tangan kita enggak. Kita berlepas diri dari menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Gitu, ya. Lalu kita itu pendapat seperti apa? Ya, pendapat saya, ya, saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa kita menerima makna zohirnya. Ya, istawa itu kita terima makna zohirnya, tetapi tanpa menyerupakan dengan makhluk, ya, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa mempertanyakan kaifiahnya. Jadi kita nggak bertanya, ya, bagaimananya, dan kita nggak menyerupakan dengan makhluk. Nah, istiwa di sini berada di atas arasy dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah seperti pemahaman seperti itu. Maka kalau misalnya ada yang mengatakan Allah di atas arasy berarti membutuhkan tempat dong. Maka Allah tidak terikat oleh dimensi fisik, tetapi tetap berada di atas dalam makna keagungannya. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, saya buat bantahan dalam segi sainsnya juga, ya, bahwa dalam fisika kuantum misalnya, ya, itu partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, superposisi namanya. Bahkan dalam teori medan kuantum itu menunjukkan bahwa eksistensi itu tidak harus terikat pada ruang tertentu. Bagaimana dengan Allah yang maha kuasa? Allah nggak perlu dimensi-dimensi tadi, dimensi manusia Allah nggak perlu. Itu sudah dibuktikan dalam fisika kuantum bahwa partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Ya. Kayak ada anak kecil kan, ketika belajar tentang teori Tuhan. Ya, ini dalam cerita ini nih, apa namanya, Israiliyat. Lalu kemudian, ya, ketika dituliskan bahwa Tuhan mengawasi kalian, disangkanya Tuhan tidak mengawasi temannya. Ya, temannya bebas melakukan apapun.
Ya, akhirnya temannya pasti ditanya, kenapa kamu malah berbuat yang Tuhan larang? Kata Pak Guru, Tuhan sedang mengawasi kamu. Ya, tidak. Kalau Tuhan sedang mengawasi kamu, maka Tuhan tidak mungkin mengawasi saya. Nah, ini adalah pemahaman yang sudah ada sebenarnya, ya. Ini bahwa sama saja menjadikan Allah itu terikat oleh dimensi. Nah, misalnya dalam bantahan lain, jika Allah turun ke langit dunia, nah, berarti Allah tidak lagi di atas dong. Nah, itu kan sama kayak pemahaman tadi kan. Katanya Allah di langit. Lah terus Allah katanya juga turun ke dunia. Berarti kalau Allah lagi turun, siapa yang di langit? Ya. Maka kita jawab, Allah turun tanpa berpindah dari kedudukan keagungannya. Jika perpindahannya terikat, ya, eh, perpindahannya terikat dengan dimensi ruang dan waktu, maka Allah yang menciptakan ruang dan waktu itu, ya, maka Allah pasti, ya, pasti dan tentu tidak terikat oleh hukum fisika tersebut, ya. Misalnya hadis riwayat Bukhari, ya, itu mengatakan bahwa yanzilu eh, Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa salasal laylil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia itu setiap malam. Ya, Allah turun ke langit dunia itu setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Itu bisa kita jawab ya. Maka dalam istiwa itu bukan hanya atas dalam konteks istiwa itu hanya ya atas saja, bukan sekedar arah fisik. Atas itu juga bermakna apa? Tinggi, agung ya, seperti itu. Nah, insya Allah nanti kita akan lebih jauh ya membahas tentang eh, permasalahan ini insya Allah ya dalam ulumul Quran. Ya tadi ya wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sampai jam berapa ya? 19.30. Jam 10, Ustaz. Sudah. Ya. Baik, 19.30 ya. Al-Quran juga bermakna hudan, ya, atau disebut juga dengan panduan hidup, guidance, ya, guidance atau panduan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hudal lil muttaqin." Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pedoman hidup, manual books-nya ya. Manusia, manual book-nya adalah Al-Quran. Setiap pembelian, apapun kita ya, produk apapun, itu pasti wajib disertakan yang namanya manual book. Beli mobil juga sama, ada manual book. Bahkan beli rice cooker saja ada manual book-nya. Nah, ada huda. Apa hudanya bagi manusia? Yaitu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran juga bernama huda. Ya. Oke. Lalu Al-Quran juga bermakna an-nur atau cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-8, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna." Maka berimanlah kamu kepada Allah, Rasulnya, dan cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Nah, maksudnya apa cahaya di sini? Yaitu Al-Quran. Ya wan nuri ya wa rasulih wan nur nur di sini adalah bermakna Al-Quran ya jadi ini ntar keluar nih pas PTS nih ya nama-nama Al-Quran. Kenapa dinamakan nur di sini karena menerangi kegelapan, kebodohan, ya, dan kesyirikan, ya, misalnya patung-patung disembah, ya, kerbau-kerbau disembah, sapi disembah, ya, dan budaya-budaya jahiliyah, ya, baik yang telah lampau maupun yang hari ini, itu semua dihilangkan dalam dalam tradisi Islam, ya. Karena tadi cahaya Al-Quran, maka cahaya itu akan menerangi kegelapan, kebodohan tadi. Ya orang dulu butuh pelindung, maka dia, wah ada yang ngelindungi, siapa nih?
Oh, genderuwo. Oh, gunung-gunung. Oh, ini bisa melindungi Nyi Roro Kidul barangkali. Ya, maka Al-Quran datang sebagai nur, ya, untuk menerangi kebodohan dan kesyirikan tadi. Nah, jadi pencerahan dan hidayah, ya. Lalu Al-Quran juga bermakna ar-ruh, ya. Misalnya Al-Quran menyebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Nah, bermakna di sini ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh. Ruh di sini ya. Artinya apa ruh di sini? Maknanya adalah menghidupkan hati. Ya, lagi sedih-sedih, lagi gundah gulana, maka baca Al-Quran. Ya, lalu kemudian kita sampai pada ayat wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Langsung hati kita, oh iya iya, saya sama Allah itu kalau ada masalah, nggak harus saya jadi profesor, nggak harus saya jadi Albert Einstein untuk masalah saya yang saya hadapi berat banget ini ya Allah. Maka kata Allah kalau kamu ada masalah, minta tolong usta'inu bisabri ya wassalah. Sabar dulu, lalu kemudian sholat. Ya ada masalah besar sekali ya. Gimana caranya nih? Akhirnya sholat 2 rakaat, lalu kemudian darahnya mengalir semua itu ya. Kemana? Ke kepala nih pas lagi ruku. Lalu kemudian mengalir lagi semakin deras darahnya kemana? Ke kepala kita ketika kita sujud. Lalu kemudian inspirasi-inspirasi mulai berdatangan. Ya, solusi-solusi mulai berdatangan ketika sholat itu. Kalau pakai akal, mana mungkin kita punya masalah kok suruh sabar mas sholat? Ya, secara logika nggak mungkin ya. Maka pola pikir anak kita ini harus kita rubah. Ayo nak, kamu sekolah setinggi-tingginya. Biar kalau ada Iya. masalah, kalau ada Anak masalah nanti kita. kamu bisa untuk memecahkan masalah. Nak. Akhirnya anak kita itu dipaksa untuk bersaing di kelas itu. Wah, dapat nilai setinggi-tingginya. Lomba-lomba ngejar nilai di atas kertas. Nak, kamu kalau nggak belajar tinggi, kamu nggak masuk PNS. Kamu nggak bisa kuliah di tempat yang terbaik. Ayo kakak tolong dimatikan dulu ya ininya, di mute dulu speakernya. Ada kakak tolong dimatikan dulu speakernya masuk ke sini soalnya. Yang ya, ya kata Allah kita cuma disuruh sabar dan sholat. Sabar dulu ya. Malah di surat Al-Insyirah itu bersama kesulitan ada kemudahan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra ya bersama kesulitan ada kemudahan bersama masalah itu ada solusinya. Rina. Halo, Mute. udah kedengaran Afan suara saya? Ustaz. Iya, Oke, oke. kedengaran Afan. Ya. Nah, jadi ini salah satu fungsi Al-Quran ya, menghidupkan hati yang sedih-sedih, mau seberat apapun masalah kita ya. Allah cuma nyuruh kita dua saja, kamu sabar, terus kamu sholat, sudah. Allah nggak nyuruh kita yang, wah kamu baca nih, eh, apa namanya, ensiklopedia. Oh ini nih manual booksnya nih. Ya saya pernah itu buka kunci apa namanya, kunci mesin ya, kunci mesin itu saya tuh dulu pernah masuk teknik mesin. Nggak bisa itu saya. Nggak mungkin saya nggak bisa. Itu pasti bisa itu saya buka. Tapi qadarullah memang kuncinya kunci nggak pas, ya nggak bisa. Saya suruhlah apa namanya istri ya, suruh coba dia iseng dia buka. Udah masangnya terbalik kebuka lagi ya. Kebuka. Ini buka kuncinya saja, buka kunci kan ke kiri, dia ke kanan ya. Bisa hidup lagi coba. Kan saya sudah, aduh ini kayaknya nggak bisa lagi. Ini kenapa mesin nggak nyala nih kan?
Ya, udahlah saya sebentar, ya udah tenangkan dulu, cooling down, sabar, terus sholat. Kemudian saya suruh coba deh kamu deh, saya iseng-iseng aja. Dia buka kunci, masangnya pun terbalik, bukanya pun terbalik ke arahnya itu. Coba bayangin, megang kunci aja nggak pernah. Kemudian hidup itu, ya. Nah, ternyata saya ketemu solusinya. Jadi kalau ada masalah itu adalah dua saja. Wasta'inu bisabri wassalat ya. Maka itu salah satu fungsi dari Al-Qur'an yaitu adalah ruhan min amrina. Kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an, ruh dengan perintah kami. Lalu yang kesembilan makna eh, nama Al-Qur'an yang selanjutnya adalah Al-Bayan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Haza bayanul linnas. Ya, bayan. Nah, ini adalah Al-Quran ini adalah penjelasan. Nanti bayan di sini, kalau mau kita elaborasi lebih jauh, dia bisa berarti data itu. Ya, data yang sudah diteliti. Ya, bayan itu bukan cuma sekedar berita naba. Ya, tapi ini adalah bayan yang sesuatu yang sudah diteliti. Misalnya jika datang berita dari orang fasik, ja'akum fasikun fatabayyanu ya, maka fatabayyanu kalau datang berita dari orang fasik, fatabayyanu kalau ja'a itu kan datang. Fasik, siapa orang fasik di sini? Ya sama, bisa semuanya. Bisa dari saya, bisa dari semua. Itu kita nggak tahu nih, kita ini termasuk orang fasik atau bukan. Ya, berarti ini bisa terjadi pada siapapun, ya. Kalau datang berita, maka fatabayyanu, diteliti. Ya bukan cuma di cross check, tapi diteliti. Oh saya gimana nih latar belakang masalahnya nih, ya. Lalu dugaannya apa? Hipotesisnya apa? Lalu kemudian diteliti. Oh ternyata tidak seperti itu, ya. Bahwa kesimpulannya A, kesimpulannya B, itu semua adalah penelitian. Bayangkan kalau semua orang sebelum memvonis seseorang yang lain dia sudah meneliti lebih dahulu, sudah fatabayyanu tadi, ya sudah jadi peneliti semua, maka nggak ada lagi hoax, ya nggak ada lagi yang namanya, karena orang sudah membicarakan apa? Jadi ada tiga tingkatan, ada tiga level cara orang berpikir. Yang pertama adalah orang membicarakan ide, ya orang tingkatan paling tinggi itu membicarakan ide, paling atas tuh. Misalnya eh, si Newton ya. Newton itu ketika lagi duduk-duduk kemudian ketiban apel kan ceritanya begitu kan. Duduk-duduk lalu ketiban apel. Tiba-tiba dia ketemu, oh gravitasi. Itu kira-kira baru satu kali apel jatuh, lalu kemudian ketemu teori gravitasi, atau memang setiap hari dia memikirkan tentang teori gravitasi. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak di antara kita yang ketiban apel, bahkan ketiban pohon apel, nggak ketemu itu teori apa-apa. Nah, jadi kalau nanti kita pengen lihat sejauh mana kita lihat kita ini termasuk level yang mana? A, paling pertama, paling tinggi itu adalah levelnya orang-orang yang berbicaranya bicara ide. Level di bawahnya lagi, dia berbicara tentang keadaan, fenomena yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi. Ya, itu level kedua. Level ketiga adalah orang yang membicarakan orang lain. Nah, kita berada di level mana? Nah, itu teman-teman nanti yang menentukan. Kalau sukanya misal kayak tadi kasus apel jatuh ya. Oh, saya bicara tentang apel nih. Misalnya level yang paling bawah tadi ya, membicarakan orang lain. Dih, dia dapat apel. Kok saya nggak dapat apel sih? Oh, barangkali dia maling apel tuh. Ah, dia pelit tuh. Dapat apel nggak bagi-bagi sama saya. Nah, itu level paling bawah tuh. Membicarakan orang lain. Di atasnya sedikit dia membicarakan tentang apel yang jatuh. Wah, apel jatuh. Saya ambil lah. Itu bicara tentang fenomena. Dia melihat apel jatuh, dia ambil. Tapi nggak jadi apa-apa. Atau dia level yang paling atas. Ketika lihat apel jatuh, kemudian ada ide. Ya, oh, ini apel jatuh ke bawah ya. Kenapa nggak ke samping, ke kiri? Kenapa nggak jatuhnya ke atas nih apel? Oh, ini ada teori gravitasinya. Atau ketika misalnya si Pascal, ya si Pascal lagi mandi di kamar mandi, bak mandi, dia nyebur, tiba-tiba ada air yang keluar. Kan kita biasa begitu kan? Si Pascal pas lagi mandi ngelihat air kemudian keluar.
dia menemukan teori P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Maka maka kemudian lahirlah teori Pascal tadi. Jadi air yang keluar itu sama dengan massa jenisnya. Jadi saking senangnya Eureka, Eureka, dia keluar dari bak mandi sampai lupa pakai handuk. Nah, tapi pertanyaannya, berapa banyak di antara kita mandi nggak ketemu teori apa-apa? Karena tadi kita lupa leveling, kita lupa menentukan kita ini level orang yang mana. Membicarakan ide, kalau tiap hari kita bicara tentang ide, di challenge kita punya ide nih membangun bisnis. Udah kemana-mana yang kita omongin idenya itu, ide, ide lagi ide. Terus kita challenge ide kita. Udah pasti kita ketemu itu. Tapi kalau setiap hari kita hanya membicarakan fenomena, ya sudah fenomena-fenomena yang terjadi saja ya. Banjir ya sudah fenomenanya banjir ya udah selesai banjir. Kalau kita bicara ide, oh ini banjir, gimana cara biar nggak banjir ya? Akhirnya orang Belanda bikin apa? Dam. Ya, akhirnya orang Jepang bikin apa? Biopori. Karena mereka membicarakan ide. Kalau yang paling bawah, dia, oh ini gara-gara Jokowi ini. Oh ini Prabowo, ini kurang ajar ini. Oh ini Pak RT ini. Oh ini, ya itu dia membicarakan orang lain. Nah, itu level kita di mana ya. Maka al-bayan, ya, haza bayanul linnas. Bayan di situ sebagai apa? Ya, sebagai data ya yang sudah diteliti. Nggak boleh kita bicara orang tanpa meneliti. Pentingnya kita menjadi peneliti. Ini ya bayan. Lalu yang ke-10 ya, makna yang terakhir Al-Qur'an bermakna al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka Alkitab dan al-hikmah. Apa al-hikmah di sini? Kebijaksanaan, hukum, adab ya. Banyak orang makin belajar, makin nggak bisa mengambil manfaatnya. Akhirnya memvonis, Allah antum nih salah nih, yang bener nih begini. Ya, baru belajar tuh biasanya gampang memvonis orang tuh ya. Sama misalnya saya suka kasih contoh tuh, ada orang ya yang nggak pernah belajar yang namanya otonomisasi teks. Kemudian dia santai, saya kasih contohnya begini. Supir truk ya, dia jalan dari Tol Jagorawi capek ya, lelah jauh sekali ya jalannya ya. Akhirnya dia istirahat di tol, pinggir tol, dia minggirin truknya, dia istirahat. Lalu kemudian ya, baru beristirahat sebentar ya, ini lucu nih ceritanya. Baru istirahat sebentar, udah ada yang ngetok-ngetok. Pak, permisi Pak. Iya, saya numpang nanya Pak, Bapak tahu nggak jalan alternatif menuju puncak? Oh, karena dia sopir truk kan, pasti tahu lah. Maka dia jawab, oh ya Pak, saya tahu Pak. Bapak nanti ke sana gitu. Oh ya udah Pak, makasih Pak. Kira saya bisa istirahat. Akhirnya sopir truk tadi istirahat. Belum sampai 5 menit, udah ada yang ngetok-ngetok lagi. Pak, ini apa lagi nih? Bapak tahu nggak jalan alternatif menuju ke puncak? Ya udah ini. Kesel ya, sambil kesel sambil ngasih tahu juga ya, sambil kesel. Akhirnya supaya nggak diganggu lagi, dia tulis di kertas, di kardus kayak spidol besar-besar ya, supaya nggak diganggu maksudnya ya, supaya nggak diganggu. Si supir truk kesel, dia tulis, saya tidak tahu jalan menuju puncak. Tulisin gede-gede supaya nggak ada yang nanya lagi. Pajang di belakang truk besar-besar tuh, tulisan di belakang truk tuh. Kan suka ada tulisan di belakang truk ya. Misalnya, piye kabare, enak zamanku tuh. Nah, suka ada tuh. Nah, tulisan. Dia tulis di belakangnya, saya tidak tahu jalan menuju puncak. Dengan harapan apa? Orang nggak ada yang ganggu lagi dia. Beres nih, aman. Saya bisa istirahat nih. Ngantuk sekali soalnya. Ya. Apa kemudian yang terjadi teman-teman? Nggak sampai 5 menit, ada lagi ngetok-ngetok. Ya. Tok, 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 tok. Wah, ada lagi. Kenapa? Kenapa? Pak, Bapak nggak tahu jalan menuju puncak ya, Pak? Tuh, teman ada tulisannya, Pak. Maksudnya, ini Bapak kan nulis nggak tahu jalan menuju puncak. Saya tahu, Pak. Mau nggak saya tunjukin jalan menuju puncak, Pak? Malah dikasih tahu. Ya. Padahal maksud dia supaya orang nggak ada yang ganggu. Karena tadi di dalam teks itu ada yang namanya otonomisasi teks.
Kalau kita nulis, belum tentu pemahaman kita sama dengan pemahaman orang lain. Tapi Al-Quran itu enggak. Karena Al-Quran bermakna hikmah. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Makna yang dimaksud itu ada di situ. Tidak boleh ada otonomisasi teks pada Al-Quran. Tapi kalau pada yang lain-lain, oh itu sering sekali kan kita WA saja sering sering banget itu salah paham kan? Ya nggak? Kita WA sering banget salah paham kan kalau perempuan udah bilang iya atau terserah, itu kan maknanya nggak begitu kan? Ya itu maknanya lain itu. Kalau udah bilang eh, saya pengen sendirian, itu belum tentu dia bilang begitu. Maksudnya begitu perempuan itu ya. Itu artinya kamu nggak boleh. Nah, makanya nanti yang sudah berumah tangga ini harus punya yang namanya eh, apa namanya kamus kamus wanita ya. Harus punya yang namanya kamus kamus wanita. Itu penting sekali itu untuk mencegah yang namanya tadi apa namanya otonomisasi otonomisasi teks ya. Kalau misalnya ada istri kamu bilang kamu lagi buka WA perempuan, terus istri kamu bilang cie, itu artinya cemburu itu sebenarnya perempuan itu, ya. Jadi otonomisasi teksnya kalau misalnya perempuan bilang cie itu cemburu namanya. Atau kalau perempuan bilang oh itu lagi marah itu, ya. Atau kalau kita WA mereka perempuan lalu jawabnya ye doang ye, nggak jawab panjang, cuman ye, wah itu udah marah banget itu. Atau bilangnya misalnya ya udah, dek kamu mau ini nggak? Ya udah, itu kecewa. Apalagi kalau udah bilang terserah. Nah, udah bilang terserah itu kalau udah perempuan udah ya. Jadi itu kamus yang para suami harus miliki ya, insya Allah ya. Baik, sudah 19:27 ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, Ulumul Quran, kita akan membahas tentang tadi nama-nama dalam Al-Quran ya. Ada 10 ini ya. Saya kasih nomor ada 10 ya. Hmm. Ya, ada 10 ya. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, At-Tanzil, Al-Huda, Nur. Ya. Oke, nanti kita akan bicara tentang eh, eh, apa namanya banyak hal ya insya Allah ya dalam Al-Quran. Keunikan-keunikan dalam Al-Quran insya Allah. Mungkin itu saja teman-teman dari saya ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan dan kekurangan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Siap moderatornya. Terima kasih. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmunya untuk kali ini. Ya, sama-sama Mbak. Siapa Ruminah ya? Deta Ustadz. Oh iya iya, terima kasih ya Mbak. Nanti diinfokan saja lagi ya. Saya berarti ngasih RPS-nya ke siapa nih? Ngasih modulnya. Boleh dikirim di grup Ulumul Quran yang akhwat Ustadz. Di sana semua sudah masuk. Dari semua prodi, akhwat. Oh, yang Ahwat. Ikhwan beda grup ya? Beda Ustadz. Oh, yang Yang di Heeh. yang di Jadi Ikhwan Ikhwan, ada grup, Ahwat ada grup. ya Oh iya iya. Ini semester satu semua atau beda-beda? semester 1 semua Ustadz. Oh, alhamdulillah ya bisa. Yang saya bingung ujiannya nanti seperti apa nih kalau lebih dari 100 orang. Ngoreksinya apalagi? Pakai ini paling ya, Google Form kali ya. Qadarullah Hana juga belum tahu Ustadz. Ya. Terus kalau ini kan tadi sudah lewat sholat Isya ya. Jadi teman-teman yang belum sholat Isya langsung berjamaah sholat Isya ya. Karena kita ada uzur syar'i ketika belajar. Ini salah satu rukhsah keringanan ya. Boleh ya ditunda dulu untuk sholatnya. Tapi setelah ini langsung sholat Isya berjamaah ya. Karena ada rukhsah tadi ya. Ya. Baik itu saja. Barangkali ya sudah 19:30. Mohon maaf lahir dan batin. Saya sudah ditelepon.
Baik, kita cuma dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. أستغفرك Walhamdulillahi rabbil وأتوب alamin. إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam jazakumullah warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله Jazakumullah خيرا khairan. أستاذ. khairan kasiran, Ustaz. Jazakumullah.